Yo, what's up? Selamat datang di channel saya, Holik Akbar. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini ya, saya mau share ke kalian tips untuk hemat baterai di iPhone kalian. Dan ini saya terapkan di iOS 17 yang paling baru. Mungkin untuk tanggal 25 ini udah rilis untuk iOS terbaru 17.1. Sekarang saya masih 17.0.3 ya, dari 3. Nah, apa saja kiat-kiat dan setting yang harus kita set ya untuk agar iPhone ini biar lebih hemat. Nah, tentu saja ada caranya ya. Kalau kalian mungkin pakai dengan ya beli iPhone terus kalian gunakan kayak biasa aja kayak tanpa setting atau segala macam dan kalian bandingkan dengan kalian yang melakukan setting ini. Tentu saja ada perbedaan. Ya, ibarat kita lah, mungkin kalau kita di rumah aja atau kita misalnya keluar gitu kan, kalau kita keluar main terus juga kerja atau segala macam pasti kita lebih capek. Nah, iPhone pun begitu ya. Kita kan dibawa aktivitas, terus kerja atau mungkin main game dan segala macam entertain. Nah, itu kan menguras baterai tentunya. Nah, tapi ada tipsnya agar itu tidak terlalu banyak menguras baterai. Nah, tentunya kita harus men-setting yang akan saya share di video ini. Ini sepengalaman saya ya, saya udah coba dan lumayan menghemat baterai ya dibanding tidak melakukan setting ini. Nah, jadi apa saja? Mari kita simak videonya sampai selesai. Cekidot. Oke teman-teman, jadi ini tips yang pertama ya. Yang pertama itu pastikan di lock screen kalian itu gunakan wallpaper yang biasa aja ya. Nah, jadi di sini kan biasanya dia tuh punya wallpaper yang animation atau wallpaper yang biasa. Nah, pastikan kalian itu gunakan wallpaper yang biasa ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya gunakan wallpaper yang biasa aja seperti ini ya, yang tidak ada animation-nya. Soalnya kan kalau kita lihat di pengaturan atau wallpaper bawaan, dia tuh punya wallpaper yang animation. Mungkin dari kalian ada yang pakai wallpaper yang seperti ini. Nah, ini dia bisa kita inilah ya, kita mainkan gitu. Dan ini dia mencari titik lokasi kita. Nah, inilah yang membuat baterai kita itu lumayan agak boros dikit. Nah, pastikan kalian jangan gunakan wallpaper yang animation kayak gini. Jadi pakai wallpapernya yang biasa aja gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kita scroll, nah dia kan jadi ada animation-nya. Jadi menurut saya ini cukup memakan baterai ya, walaupun tidak signifikan. Yang kedua itu di bagian ini ya, ini masih di bagian lock screen. Kalian jangan gunakan widget berlebihan yang menggunakan ini, yang maksudnya yang aktif. Contohnya di lock screen ya, kita di lock screen dulu. Di sini kalian matikan aja widget-widgetnya itu, contohnya seperti ini. Kalian hilangkan. Nah, di sini untuk widget yang memakan ini apa namanya itu baterai lumayan signifikan itu widget ya, kayak cuaca, terus juga pokoknya yang berjalan di latar belakang. Itu pastikan kalian tidak pakai ya. Jadi makanya saya pakai wallpaper itu ya yang biasa aja kayak gini. Nah, udah keren gitu hemat baterai lagi ya. Terus juga di home screen-nya ini pastikan juga jangan gunakan widget kayak cuaca gini. Ini dia memakan ini lumayan baterai ya. Cukup memakan baterai. Jadi gunakan widget yang biasa aja. Kalau memang iPhone kalian itu baterainya udah di tahap kritis ya. Bedakan dengan misalnya iPhone kali itu masih baru, baterai health-nya masih 100 kayak punya saya ini ya aman-aman aja sih kalau mau pakai kayak tadi. Tapi untuk bagi kalian yang mungkin iPhone-nya baterainya udah menurun, itu dijaga-jaga dengan menggunakan tips ini. Jadi supaya lebih tahan lama gitu umur baterainya. Dan yang kedua, kita itu pastikan matikan background up refresh-nya ya. Nah, pilih aja aplikasinya itu yang khusus aja gitu, yang memang kalian perlukan untuk apa namanya itu aktif di latar belakang gitu ya. Nah, coba kita lihat di bagian umum. Nah, kita klik di bagian segarkan up di latar. Nah, di sini kita tinggal pilih aja mana yang kalian mau segarkan di latar belakang. Jadi yang aktif di latar belakang. Contohnya itu seperti My Telkomsel yang saya matikan, terus juga Siri, ada Send Anywhere, pokoknya aplikasi yang memang tidak membutuhkan aplikasi di latar belakang. Kalau yang on-on itu saya gunakan mungkin Shopee, terus ada WhatsApp, Telegram, Peta, Instagram yang memang membutuhkan aktif di latar belakang untuk kita menerima notifikasi saat tidak menggunakan aplikasi. Selanjutnya kita matikan juga ya fitur yang namanya angkat bangun. Nah, angkat bangun ini cukup menguras baterai karena ketika kita angkat bangun ya HP-nya misalnya kayak gini, angkat bangun ini dia akan menyala. Nah, inilah yang lumayan menguras baterai kalian. Nah, jadi saya ya.
Jadi saran saya matikan aja ya. Nah, terus juga kunci otomatisnya pastikan kalian ke 30 detik aja ya. Jadi semakin lama layar itu menyala, dia akan semakin boros. Jadi begitu, teman-teman. Selanjutnya kita cek di bagian privasi dan keamanan, terus juga kita masuk ke pelacakan. Nah, di pelacakan ini kalian tinggal matikan aja sih ya, kayak aplikasi yang kayak gini, saya sih hidupkan matikan aja sih ya. Nah, kayak gini. Terus juga di bagian layanan lokasi. Nah, di sini juga ya tinggal kalian pilih aja sih ya, mana yang kalian mau izinkan untuk mengakses aplikasi kalian, tinggal dipilih-pilih aja. Selanjutnya kita masuk di bagian aksesibilitas, terus juga kita klik gerakan. Nah, untuk gerakan ini sebenarnya dia tuh, nah kayak gini, jadi ada animation gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin iPhone-nya udah kritis, baterainya misalnya di 80, ya kalian matikan aja, kurangi gerakan ini ya. Nah, kalian hidupkan. Dengan begini dia tuh animasinya nggak ada. Nah, jadi ini akan lebih sedikit menghemat baterai kalian dan tentunya umurnya ya sedikit bertambah lah dibanding kalian mengaktifkan animationnya ya. Ini saya sudah praktekkan sejak saya menggunakan iPhone XS Max. Saya matikan itu karena waktu itu baterai health saya itu udah di baterainya itu di sekitar 77% ya. Jadi udah kritis banget lah, udah boros banget. Jadi pastikan itu dimatiin aja. Selanjutnya, jangan gunakan pencerahan itu di atas 50%. Ya, kalau di rumah ya segini aja udah jadilah ya. Dan mata kalian juga sehat juga jadinya. Kecuali kalau kita di luar ya kita penuhin aja lah. Jadi di rumah pastikan ya sedikit aja gitu untuk kecerahannya. Dan juga pastikan Bluetooth, ya Bluetooth kali itu mati ya. Nah, jadi jangan dibiarin aja gitu kalau nggak digunakan. Nah, jadi kayak gitu sih kalau saya. Terus juga kita masuk ke bagian pemberitahuan atau notification. Di sini biasanya saya matikan ya untuk beberapa aplikasi. Jadi saya pilih aplikasi yang memang saya itu butuh untuk pemberitahuan atau notifikasi. Misalnya kayak YouTube yang saya nggak butuh-butuh banget. Jadi setiap saya buka ya baru saya carilah apa video baru gitu. Jadi saya nggak perlu notifikasinya. Jadi saya matikan aja. Yang saya hidupkan itu paling kayak WhatsApp, terus juga Messenger, terus juga Instagram, Facebook, ya. Untuk yang lainnya saya matikan aja lah ya. Itu memakan daya sekali, karena HP kita tuh akan aktif terus untuk menerima notifikasi baru. Selanjutnya kita coba matikan di bagian ini ya, kita masuk ke bagian Siri. Nah, kalau kalian itu bukan pengguna yang aktif banget ya, menggunakan kayak fitur-fitur asisten kayak gini, kalian matikan aja. Nah, di sini semuanya matikan ya. Nah, ini saya matikan semua karena memang saya tuh emang nggak pernah menggunakan Siri. Jadi kalau dihidupkan ya percuma, dia akan menggunakan baterai kita saja ya, tanpa kita pakai gitu. Selanjutnya kita masuk di privasi dan keamanan, terus kita masuk ke bagian peringatan konten konten sensitif. Nah, kalau saya ini matikan aja ya, karena saya nggak perlu-perlu amat gitu, memang ya. Jadi ini matikan aja sih, karena ini lumayan lah gitu. Selanjutnya di bagian analisis dan peringkatan, di sini saya matikan ya. Ini bagikan analisis iPhone-nya saya matikan. Terus juga kita masuk di bagian pelacakan. Oke, terus layanan lokasi. Di peringatan lokasi, bukan. Maksud saya di bagian bawah. Oke, kita masuk ke layanan sistem ya. Layanan sistem di bagian layanan lokasi. Kita masuk. Oke, untuk di sini pastikan ya kita matikan aja yang nggak penting ya. Contohnya kayaknya di sini HomeKit, ini yang nggak penting lah gitu ya. Terus juga identifikasi penjual Apple Pie, terus juga kalibrasi kompas, ini saya nggak butuh-butuh banget sih. Terus juga koneksi satelit, toh saya nggak menggunakan satelit gitu ya. Terus juga lacak iPhone jangan pastikan on terus ya. Terus juga mengatur zona waktu, panggilan darurat dan SOS matikan aja. Ya, ini SOS. Oke, saya matikan aja sih ya sebenarnya. Terus juga ada saran dan cari. Nah, ini pastikan kalian matikan aja yang mana yang menurut kalian itu nggak penting. Nah, mungkin kalau kalian mau meniru yang punya saya boleh ya. Baik, dan yang selanjutnya itu pastikan kalian gunakan wallpaper itu yang banyak ini hitamnya ya. Maksud saya itu yang banyak gelapnya. Ya, kalau bisa ya full banyak hitamnya itu lebih bagus lagi. Dan kalian gunakan dark mode kalau udah gelap. Maksudnya mungkin udah sore gitu kan, udah di rumah gitu. Ya, gunakan mode gelap aja. Jadi ini untuk layar AMOLED sangat berpengaruh ya, kecuali kalian itu pengguna iPhone 11, iPhone XR, atau iPhone lainnya yang masih IPS Retina
LCD ya. Jadi kalau untuk iPhone kalian yang udah AMOLED ya, saya sarankan kalian hidupkan ini aja ya. Karena ini menghemat baterai sekali dark mode ya. Jadi selain nyaman di mata ya, bagus juga untuk kesehatan baterai kita. Nah, itu bagus tuh guys. Oke. Selanjutnya di bagian durasi layar. Ini saya matikan aja sih ya. Nah, ini lumayan memakan baterai. Jadi saya matikan aja. Terus juga di bagian ini umum kita masuk ke airdrop. Nah, airdrop ini kalian masukkan di penerimaan mati. Kalau kalian hidupkan hanya kontak atau semua orang dalam 10 menit, ini kan dia aktif terus ya. Jadi dia itu akan mencari yang terdekat. Jadi kalian matikan aja supaya lebih menghemat baterai di iPhone kalian. Nah, jadi lumayan banyak sekali ya untuk setting-settingan di bagian iPhone ini untuk yang lumayan menghemat baterai. Apalagi di bagian haptic. Nah, kalau kalian itu yang nggak terlalu suka dengan ya feedback gitu di bagian keyboardnya, cukup kalian matikan aja sih hapticnya. Tapi menurut saya ini sayang banget kalau dimatikan ya. Jadi feel ngetik di iPhone itu beda banget gitu ya. Jadi hapticnya itu enak banget guys, sumpah. Ini nggak bohong. Jadi emang HP mahal tuh nggak bisa bohong ya sebenarnya. Jadi sesuai lah dengan apa yang kita dapat. Jadi sayang kalau kalian matikan fitur haptiknya ya. Walaupun itu menghemat baterai. Tapi untuk iPhone 11, mungkin iPhone XR atau iPhone lama yang udah sekarang baterainya ya matikan aja untuk menghemat baterai ya. Oke teman-teman, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini ya. Kalau ada yang kurang mungkin tolong tambahkan di kolom komentar supaya jadi bahan diskusi untuk teman-teman yang lainnya juga untuk mendapatkan info yang bermanfaat untuk kesehatan baterai iPhone ini. Oke, thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye guys, see you.